Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qorobatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang kitab dari karangan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, juz 3, yang berbicara tentang bahaya lisan, yang dalam kajian kali ini bahaya yang ke-15, yaitu al-ghibah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Al-afatul khamisah asyarah, bahaya lisan yang ke-15. Al-ghibatu, yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah ini membicarakan keburukan saudara kita atau orang lain di belakangnya. Namanya ghibah. Ghibah ini dari goba, orangnya tidak ada. Di belakangnya kita menggunjing, kita membicarakan keburukan, kejelekan orang lain atau saudara kita. Itu makna ghibah. Wan nazaru fiha tawilun, dan perspektif tentang ghibah tawilun, ini sangat panjang. Pembahasan tentang ghibah ini sangat panjang. Kata Imam Al-Ghazali, walana dzkuru awalan, maka kami akan menyebutkan atau mendiskusikan awalan pertama kali matal ghibah, kehinaan ghibah, ketercelaan ghibah. Wa ma waroda fiha, dan apa yang datang fiha di dalam ghibah, min syawahid syar'i, dari dalil-dalil syariat. Wa qad nasallahu subhanahu wa ta'ala ala dammiha, dan sungguh Allah Ta'ala telah menaskan ala dammiha, atas tercelanya ghibah, fi kitabihi, di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa syabbaha, dan Allah menyerupai sohibaha, pelaku ghibah, bi'akililah mil maitati, menyerupakan dengan orang yang memakan daging bangkai. Jadi kalau kita lihat penjelasan di sini, menurut Imam Al-Ghazali, pembahasan tentang ghibah ini cukup panjang. Diawali dengan apa kehinaan ghibah, mamatul ghibah, kehinaan ghibah. Di dalam Al-Quran, ghibah ini diserupakan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, dengan orang yang melakukan ghibah. Pelaku ghibah ini seperti orang yang memakan daging bangkai. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wala yagtam ba'dukum ba'do, wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian senang ayakula, memakan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan yang sudah meninggal,
fakarihtumuhu, maka pasti kalian tidak menyukainya. Nah, ini larangan Allah kepada kita agar kita menjauhi perbuatan ghibah, agar kita tidak melakukan ghibah, menggunjing keburukan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, membuka aib orang lain di depan orang lain. Yang harusnya kita tutup, malah kita buka. Bagaimana kalau itu memang kenyataan? Walaupun itu kenyataan, yang kita bicarakan itu keburukannya dan kenyataan, itu tetap namanya ghibah. Kalau itu bukan kenyataan, itu namanya fitnah. Jadi harus kita bedakan antara ghibah dengan fitnah. Ya, kalau ghibah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, walaupun itu kenyataan. Misalnya kita membicarakan orang lain keburukannya, dia itu pelit. Memang kenyataannya pelit, tetap ghibah. Ya. Tetapi kalau fitnah, membicarakan keburukan orang lain, tapi tidak kenyataan. Ya. Misalnya dibilang ada orang ya melakukan perbuatan perselingkuhan, dibicarakan di belakangnya, tetapi itu tidak kenyataan. Itu namanya fitnah. Ya, jadi ada bedanya antara fitnah dengan ghibah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan ghibah, ya. Ini perbuatan ghibah menurut Imam Al-Ghazali dikategorikan sebagai bahaya lisan. Karena ketika ghibah, ya pasti orang ini menggunakan lisannya, ya mengotori lisannya, membicarakan keburukan orang lain. Nah, ini termasuk bahaya lisan. Ya, Imam Ghazali mengkategorikan ghibah ini sebagai al-afah, ya bahaya untuk lisan, ya itu mengotori lisan kita. Orang yang memakan bangkai, ya pasti tidak suka. Lah begitu pula orang yang ghibah. Orang yang ghibah pasti dia benci, tidak suka, ya. Seperti ibarat kita makan bangkai, ya pasti kita tidak suka. Jadi di sini diserupakan orang yang ghibah itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi, setiap muslim, alal muslimi, atas muslim yang lain, haramun, itu haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Tidak boleh membunuh, tidak boleh melukai. Orang Islam itu tidak boleh melukai orang lain, mengalirkan darah. Wa maluhu, hartanya juga haram diganggu, ya dicuri, ditipu, itu haram, ya. Wa irduhu, dan kemuliaannya orang muslim juga itu haram diganggu. Salah satu irduhu, kemuliaan orang mukmin adalah dia atau kita tidak boleh membuka aib ke saudara kita. Kita tidak boleh gibah, gosip, ya, tidak boleh menggosip, menggibah, ya, menjelek-jelekan, membuka kejelekan saudara kita, itu masuknya irduhu, ya, kemuliaannya. Ya, Allah saja menutupi aibnya orang tersebut, tetapi kenapa kita membuka aibnya? Walaupun tadi saya katakan itu adalah realitas atau kenyataan, tetap harus kita tutup aib saudara kita. Malah di dalam hadis lain itu, ya,
siapa yang menutup aib saudaranya, nanti Allah akan menutup aibnya. Siapa yang membuka aib saudaranya, maka dia akan dibuka aibnya nanti oleh Allah di akhirat. Ya, man sataro aiba akhihi satarallah uyubahu fil akhirah. Ya, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Ya, siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya di akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu konsekuensi dari perbuatan kita, ya, membuka aib saudara kita. Lanjutkan, menurut Imam Al-Ghazali, wal ghibatu dan ghibah tatanawalu meliputi al-irdo, kemuliaan. Wa qad jama Allah, sungguh Allah telah mengumpulkan bainahu, antaranya, wa bainal mali wad dam, antara kemuliaan al-irad dengan harta dan darah. Jadi digabung oleh Allah, ya. Digabung oleh Allah, ya, melalui Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah itu ketika bersabda itu hakikatnya wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di sini kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Nah, damuhu darahnya, hartanya dan kemuliaannya ini digabung menjadi satu, ya. Ini menjelaskan bahwa ghibah ini sesuatu yang sangat buruk yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya, ya, karena itu perbuatan haram. Jadi perbuatan ghibah yang masuk kepada al-irad, kemuliaan seorang muslim, bila dilakukan itu adalah perbuatan haram. Bila dilakukan, maka di sana ada unsur dosa. Nah, repotnya, dosa kepada manusia lebih susah, ya, minta maafnya daripada dosa kepada Allah. Ya, kalau dosa kepada Allah, Allah Tawwabur Rahim. Dosa kepada manusia, ya, menggunjing saudaranya, kita menggunjing saudara kita, itu Allah tidak mengampuni atau belum mengampuni sebelum saudara kita yang kita gibah itu memaafkannya. Jadi dosa dengan sesama muslim atau sesama manusia lebih berat daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita perbaiki diri kita untuk tidak menggibah orang lain, menggosip orang lain, ya, memfitnah orang lain juga jangan, ya, membuka aib orang lain, ya, baik secara lisan, ya, atau di era digital, ya, di era digital itu melalui jari, ya, di share gosip, ya, berita bohong di share, dikirim ke orang lain, keburukan saudaranya dikirim lewat WA, dikirim lewat sosial media, dikirim lewat HP, disebarluaskan. Lah ini termasuk ghibah, ya. Kalau dulu hanya pakai lisan, sekarang sudah pakai teknologi, ya. Ya, ini perlu kita jauhi diri kita dari perbuatan ghibah. Kita lanjutkan. Waqala Abu Burzah, berkata Abu Burzah, qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu, janganlah kalian saling menghasud, ya, menghasud. Wala tabagodu, janganlah kalian saling bermarahan. Wala tapahasu, janganlah kalian saling berbuat fahisyah, berbuat keji. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, ya, membelakangi. Ketika ketemu dengan saudaranya dia menghindar dan seterusnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan janganlah sebagian kalian ini menggibah sebagian yang lain.
wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Ya, ini perintah Allah agar kita ini menjadi hamba Allah, sesama ciptaan Allah, sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah, ikhwana, menjalin persaudaraan yang kuat, ya, memperkokoh persaudaraan, ya, baik saudara kandung, ya, maupun saudara sesama manusia atau saudara sesama agama atau saudara sesama bangsa, ya. Ini tetap kita ikhwana, kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu bersaudara. Ya, jangan saling menghasut, ya. Jangan saling iri, ya. Ada saudaranya kaya, dia iri. Ada saudaranya lebih pinter, dia iri. Ada saudaranya lebih sukses, dia iri, ya. Dia ingin, ya, nikmat itu tidak jatuh kepada saudaranya. Itu ciri orang hasud. Wala tabagodu, jangan saling marah, ya, saling memaafkan, apalagi sampai dendam, ya, apalagi sampai dibawa sampai mati. Naudzubillah, summa naudzubillah, harusnya saling memaafkan. Wala tapahasu, jangan saling berbuat keji, mengotori temannya, ya, kemudian membuka keburukannya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, ya, tetapi harus banyak silaturahim. Nah, yang poin dari dalam bab ini, wala yaghtab ba'dukum ba'do, jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ini perbuatan haram. Allah menghendaki kita ini sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah, ikhwana, bersaudara, rukun, akur, itu harapan Allah, ya. Kita harus bersaudara sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabir, dan dari Jabir, wa Abi Sa'idin, dan Abi Sa'id, qala, keduanya berkata, Abi Jabir dan Abi Sa'id berkata, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghibata, hati-hatilah kamu dengan perbuatan gibah. Kenapa? Fa innal ghibata, karena sesungguhnya gibah, kata Rasulullah, asyaddu, lebih dahsyat, lebih berat dosanya, minaz zina, dari zina. Lebih berat dampaknya minaz zina, dari zina. Kenapa? Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang, qad yazni, yang berzina, wa yatubu, kemudian dia taubat, wa yatubullahu subhanahu alaihi, dan Allah menerima taubatnya, wa inna sahibal ghibah, dan pemilik orang yang melakukan ghibah, la yughfaru lahu, tidak diampuni dosanya, hatta yaghfiru lahu sahibuhu, sehingga orang yang menggibahnya itu, orang yang digibahnya itu mengampuninya, minta ampun kepadanya, kemudian diampuni, ya. Kita minta ampun, kita minta maaf, baru Allah mengampuni. Kalau zina, dia bertobat kepada Allah, kemudian dia, ya, taubatnya diterima oleh Allah, selesai urusannya. Tapi dosa kepada manusia, Allah tidak mau mengampuni sebelum, ya, pelaku zina minta maaf, pelaku gibah minta maaf kepada orang yang digibah, dan orang yang digibah memaafkannya, ya. Waqala Anas, dan Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu, aku lewat, lailata usriya bih, malam aku diisrokan oleh Allah, ala aqwamin, kepada sekelompok kaum, yakhmisuna wujuhahum, mereka menggaruk-garuk, ya, atau merusak-rusak, menyakiti wujuhahum, muka mereka, bi'azofirihim, dengan kuku-kukunya, mukanya dirusak dengan kuku-kukunya. Rasulullah melihat itu ketika Isra Mi'raj.
Fakultu, maka aku berkata, Rasulullah berkata, fakultu, aku berkata, yaitu Rasulullah, ya Jibril, wahai Jibril, man hulai, siapa mereka itu? Qala, Jibril berkata, hula illadina yaktabunan nas, mereka adalah orang-orang yang menggibah manusia. Nah ini, jadi orang yang suka menggibah, nanti di akhirat ya dihukum oleh Allah, dia rusak mukanya sendiri, dia garuk-garuk mukanya sendiri, karena di dunia dia suka merusak muka saudaranya melalui gibah. Ya, dia rusak, ya, dia rusak saudara, muka saudaranya, ya, malunya dibuka, dirusak-rusak, maka di akhirat nanti dibalik oleh Allah, dia merusak-rusak mukanya sendiri, mencakar-cakar mukanya sendiri. Kenapa? Karena di dunia dia suka menggibah saudaranya, menggibah manusia. Wayaqauna fi a'radihim, dan dia mencemarkan fi a'radihim, kemuliaan manusia. Ya, suka membuka aib orang, suka menggibah orang itu mencemarkan nama baik orang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa qala Salim bin Jabir, berkata Salim bin Jabir, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, Allamani khairan, ajarin aku ya Rasulullah kebaikan, antafi'u bihi, yang bermanfaat untukku. Faqala, Nabi menjawab, la tuhaqqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu menganggap remeh kebaikan sedikit pun. Walau anta subba min dalwika fi ina'il mustasqi, meskipun ya kamu menuangkan embermu di bejana orang yang butuh air. Ada orang butuh air karena haus, kita kasih air aqua atau air mineral, itu bukan perbuatan yang remeh. Walaupun remeh, hanya ya katakan air mineral aja harganya 2.000 ya, itu jangan dianggap remeh, kata Rasulullah. Boleh jadi yang remeh itu makbul, malah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas Allah terima. Yang remeh itu malah bisa menolong kita di akhirat. Wa antal ko akhoka bibisrin, ya, bibisrin hasanin, dan kamu bertemu dengan saudara kamu dengan muka yang bagus, senyum, jangan cemberut, ya, jangan buang muka, jangan menampakkan muka serem, itu nggak boleh di sini, ya. Wa in adbaro fala tagtabatuhu, kalau kamu di belakangnya jangan kamu menggibahnya. Kita lanjutkan. Wa qala al-Bara, berkata Bara, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu, hatta asma'al awaiku fi bait buyutihinna, sehingga orang-orang merdeka mendengar di rumah-rumah mereka. Khutbah Rasulullah, mendengar. Faqala, Rasulullah bersabda, ya ma'syara man amana, wahai orang-orang yang beriman, bilisanihi, dengan lisannya, wala yu'min biqalbihi, dan tidak beriman dengan hatinya. Nah ini harusnya iman itu dengan lisan, dengan hati, dibuktikan dengan amal pekerjaan. Ini sampai begini, Rasulullah bilang, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, ya imannya hanya di lisan, hatinya belum beriman. Kenapa? Karena suka gibah. La tagtabul muslimin, jangan kamu menggibah orang-orang muslim. Wala tattabi'u auratihim, wala tattabi'u auratahum, jangan kamu membuka aibnya, aib mereka. Fa innahu man tataba aurata akhihi, siapa orang yang membuka, ya, mencari-cari, jangan kamu mencari-cari aib saudara kamu sendiri, jangan mencari-cari aib orang muslim.
Karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka nanti aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa man tataba Allahu auratahu yabdahuhu fi jaufi baitihi. Dan siapa yang mencari-cari, dan siapa yang Allah cari-cari aibnya nanti, meskipun di dalam rumahnya, ya, meskipun di dalam rumahnya. Jadi jangan kita di dalam hadis ini tidak boleh membuka aib saudara kita, tidak boleh menggibah saudara kita, tidak boleh membuka kejelekan saudara kita, walaupun itu realitas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, dari kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar pada kita, sehingga kita bisa bergaul dengan sesama manusia dengan baik, ya. Kita jangan merusak atau mengotori lisan kita dengan menggibah orang lain. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.